Bab 821. Hari ini, matahari bersinar terang sementara langit biru dan cerah. Awan melayang-layang, dengan angin sepoi-sepoi bertiup. Cuaca tenang dan menyenangkan. Akademi Naga Phoenix telah sepenuhnya siap menyambut tamu kehormatan. Para murid yang berjumlah banyak berdiri dalam formasi rapi, terbagi menjadi dua sisi. Para pria tampak gagah, para wanita memesona. Setiap murid bersinar seperti matahari yang paling terang, penuh dengan semangat muda. Tidak semua murid menjadi bagian dari kelompok penyambutan. Hanya sekitar 1000 dari mereka yang dipilih untuk mengikuti pelatihan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya tamu ini bagi mereka. Jika semua murid dilibatkan, akan tampak seolah-olah akademi tersebut mencoba menjilat aula bumi suci. Mereka harus bersikap moderat dalam upacara penyambutan ini. Ke-1000 murid tersebut semuanya dipilih dari Legion Overlord, sekali lagi menunjukkan status mereka saat ini di akademi. Tentu saja, mereka dipilih terutama karena Zhuge Zantian adalah komandan utama untuk latihan ini. Karena dia adalah anggota Overlord Legion, dia telah lama mengembangkan kerjasama tim yang baik dengan anggota lainnya. Dengan demikian, mereka adalah pilihan yang sempurna. Akademi tersebut memberikan kendali penuh kepada Zhuge Zantian dalam pengaturan tersebut, mengabaikan pendapat murid-murid lainnya. Di antara para murid, sebagian merasa iri sementara sebagian lainnya memandang mereka dengan jijik. Rasa iri itu disebabkan oleh kesempatan yang dimiliki anggota Legion Overlord untuk hadir, sehingga berkesempatan memenangkan hati gadis suci tersebut. Adapun rasa jijik, itu berasal dari kenyataan bahwa mereka tidak perlu terus-menerus berlatih upacara penyambutan seperti yang harus dilakukan oleh anggota Legion Overlord. Terlepas dari apapun yang dipikirkan para murid, anggota Legion Overlord sepenuhnya bekerja sama dengan Zhuge Zantian. Meskipun latihan formasi penyambutan membosankan, latihan tersebut juga memiliki persyaratan ketat mengenai posisi, gerakan, dan kehadiran. Setiap latihan yang mereka jalani memperdalam pemahaman mereka tentang formasi, memungkinkan mereka untuk dengan cepat memahami formasi perang yang digunakan selama masa perang. Bahkan ketika menghadapi formasi yang berbeda di masa depan, mereka juga tidak akan sepenuhnya buta. Hanya anggota Overlord Legion yang memahami manfaat dari partisipasi. Terlebih lagi, Zhuge Zantian kemungkinan besar adalah penerus klan Zhuge yang legendaris. Berteman dengannya sama artinya dengan berteman dengan calon Grandmaster formasi. Di puncak tangga giok di pintu masuk akademi, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang tetua berdiri menunggu kedatangan gadis suci itu. Para murid yang mengamati di area tersebut mulai terlibat dalam diskusi-diskusi yang penuh rasa ingin tahu. Bahkan seorang tetua pun hadir di sini. Dari organisasi mana gadis suci ini berasal sehingga layak mendapatkan penghormatan sebesar ini? Ya, mereka bahkan tidak akan menyambut pemimpin sekteku dengan cara seperti ini jika dia datang secara pribadi. Mungkin organisasi ini terkait dengan akademi. Akademi tidak akan melakukan semua ini jika tidak demikian. Kita akan segera tahu. Kuharap dia tidak mengecewakan. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul di tempat teleportasi di depan pintu masuk. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah kereta reyot yang ditarik oleh seekor keledai tua dan seorang lelaki tua yang malas duduk di atasnya sambil bersenandung. Dia tampak seperti seseorang dari pedesaan yang baru saja tiba di kota besar, tampak sangat tidak serasi dengan lingkungannya. Para murid hampir tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena kelompok yang mengesankan yang muncul tepat setelah kereta kuda itu, mereka pasti sudah pergi dan tidak repot-repot melanjutkan menonton. Kelompok yang mengesankan ini sudah pasti para pengunjung dari Aula Bumi Suci. Komandan yang memimpin kelompok itu menunggangi kuda yang gagah. Menghadap para tetua akademi, dia mengumumkan dengan lantang, gadis suci dari Aula Suci datang berkunjung ke Akademi Naga Phoenix. Selamat datang, gadis suci. Silakan masuk. Jamuan penyambutan sudah siap, kata seorang tetua. Para penghuni balai suci tentu saja tidak cukup sombong untuk langsung masuk. Mereka semua turun dari kereta, dan bahkan Tuo Bawaner, tokoh utama kunjungan ini, pun turun dari kereta. Jika tidak, itu akan tampak terlalu tidak sopan. Wahai menantu yang suci, apakah kita akan pergi bersama? Tanya Tuo Bawaner. Xiang Shaoyun dengan cepat menggunakan transmisi suara, kau bisa pergi sendiri. Aku akan tetap di sini, atau teman-teman akademi akan mengenaliku, dan itu tidak akan baik. Apa yang tidak baik dari itu? Aku akan menyatakan bahwa kau adalah suamiku, kata Tuo Bawaner dengan sedikit rasa puas diri di wajahnya sebelum menarik Xiang Shaoyun keluar dari kereta. Xiang Shaoyun tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa begitu saja melepaskan tangannya, atau dia akan melukai hatinya. Dia hanya bisa menguatkan diri sambil berpikir, persetan. Aku akan menghadapi kematianku dengan berani. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah Yukaidi mengetahui bahwa dia telah menjadi menantu suci. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya kepada Yukaidi. Pertama,
Qiu Yue dan Qiu Sui turun dari kereta. Mereka berdiri di sana, membantu Tuo Bawaner dan Xiang Shaoyun saat mereka turun dari kereta. Para murid benar-benar terpukau melihat Tuo Bawaner. Mereka telah bertanya-tanya seperti apa rupa gadis suci itu, dan kecantikannya melampaui semua imajinasi mereka. Dia benar-benar wanita yang sempurna. Wajahnya memesona, bentuk tubuhnya yang seperti jam pasir sempurna, dan temperamennya penuh keanggunan. Seolah-olah dunia kehilangan semua kemegahannya di hadapannya. Para murid laki-laki sepenuhnya terfokus padanya dan sama sekali mengabaikan orang lain. Setelah sekian lama, mereka akhirnya tersadar dari lamunan mereka. Kemudian mereka melihat Tuo Bawaner memegang tangan seorang pria. Pemandangan itu membuat mereka mulai menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, bagaimana mungkin wanita secantik ini ada? Di akademi kami, hanya Yukaidi yang sebanding dengannya. Siapa namanya? Aku harus tahu namanya. Aku harus mendapatkannya. Dia milikku. Dia terlalu cantik. Hei, siapa pria yang sedang digandeng tangannya itu? Dia tampak familiar. Bukankah dia Xiang Shaoyun yang sudah mati? Mengapa dia bersama gadis suci itu? Apakah dia menculiknya sebelum kita semua? Bajingan itu. Dia tak termaafkan. Itu memang benar adanya. Lihat betapa mesranya mereka berpegangan tangan. Gadis suci itu bahkan bersandar padanya. Ini tidak adil. Para murid menjadi gelisah. Tidak mudah bagi orang-orang seperti mereka untuk menyukai seorang wanita, tetapi mereka mendapati bahwa wanita itu sudah memiliki kekasih. Mereka tidak bisa menerima itu. Lebih penting lagi, pria itu sebenarnya adalah seseorang dari akademi mereka, dan dia dikabarkan menjalin hubungan dengan Yukaidi. Bagaimana mungkin orang itu diizinkan memiliki dua wanita cantik yang sempurna? Kegembiraan menyelimuti para anggota Overlord Legion di antara kelompok penyambut. Mereka ingin segera maju dan menyapa Xiang Shaoyun, tetapi suara Zhuge Zantian terdengar, "Selamat datang di Akademi Naga Phoenix, gadis suci." Bersamaan dengan teriakannya, seluruh formasi murid seketika menjadi hikmat. Mereka mengangkat pedang mereka secara serentak dan mengirimkan semburan energi pedang ke langit. Pemandangan itu sangat indah, seolah-olah sebuah bunga mekar tepat di depan mata mereka. Hujan pedang tersebut terdiri dari energi pedang yang tidak merusak, yang terutama digunakan untuk tujuan seremonial, dan berfungsi sebagai demonstrasi kemegahan Akademi Naga Phoenix. Saat Xiang Shaoyun dan Tuo Bawaner berjalan menuju tangga giok, sesosok ramping tiba-tiba muncul di jalan mereka. Bab 822. Xiang Shaoyun telah berdoa agar Yukaidi tidak melihatnya dan Tuo Bawaner di sini. Dengan begitu, ia akan punya waktu untuk menjelaskan dirinya kepada Yukaidi. Sayangnya, rencana manusia tidak ditentukan oleh takdir. Mereka baru saja melangkah beberapa langkah dari kereta ketika Yukaidi muncul di hadapan mereka. Dia sangat ketakutan hingga jantungnya hampir keluar dari mulutnya. Ini seperti tabrakan antara matahari dan bulan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Orang-orang di sekitarnya membelalakan mata ketika melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama mendengar desas-desus tentang hubungan Xiang Shaoyun dengan Yukaidi, tetapi desas-desus itu tidak pernah terbukti kebenarannya. Dengan munculnya Yukaidi tak lama setelah Xiang Shaoyun kembali bersama seorang wanita cantik, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai desas-desus tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga bersukacita atas kemalangan Xiang Shaoyun karena mereka berpikir, akan lebih baik jika kedua peri itu bisa meninggalkannya. Dengan begitu, aku akan punya kesempatan. Di antara para murid yang menyambut, Tang Longfei menepuk dahinya sambil berpikir, wah, ini akan merepotkan Shaoyun. Tentu saja, ia sebagian besar merasa lega atas kembalinya Xiang Shaoyun dengan selamat. Anggota Overlord Legion lainnya pun merasakan hal yang sama. Adapun Lady Sura, ketika melihat Xiang Shaoyun di sisi Tuo Bawaner, hatinya terasa sakit. Dalam hati, ia menghela napas, mungkin aku harus mengambil inisiatif lebih banyak lagi. Nyonya Sura tidak keberatan Xiang Shaoyun memiliki wanita lain. Lagi pula, dia tidak akan pernah bisa mengendalikan pria luar biasa seperti dia. Namun, dia tidak ingin berakhir terlupakan. Kaidi, aku. Xiang Shaoyun tidak tahu harus berkata apa. Di sampingnya, Tuo Bawaner merasakan sesuatu yang aneh saat ia mengeratkan lengannya di lengan Xiang Shaoyun dan bertanya, suami, siapakah adik perempuan ini? Tuo Bawaner selalu berwatak lembut, tetapi itu bukan berarti dia bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Jika tidak, dia tidak akan mampu mencapai alam fondasi jiwa sebelum berusia 40 tahun. Wanita di hadapannya memiliki penampilan yang sama menariknya. Dari tingkah lakunya, jelas sekali bahwa dia adalah saingan cinta. Oleh karena itu, diperlukan respons yang tepat. Dari reaksi Tuo Bawaner, terlihat jelas betapa pentingnya Xiang Shaoyun bagi Tuo Bawaner saat ini. Xiang Shaoyun hampir pingsan ketika Tuo Bawaner memanggilnya suami di depan umum.
Dalam hati, dia menangis, semuanya sudah berakhir. Ia yakin UKD akan berbalik dan pergi, atau mungkin ia akan menamparnya sebelum memutuskan semua kontak dengannya. Ia memejamkan mata, menunggu badai datang. Namun, badai itu tidak kunjung datang, dan semua orang merasa itu tidak nyata. UKD melangkah ke sisi lain Xiang Shaoyun, mengabaikan Tuo Bawaner, dan berkata dengan cemas di matanya, "Aku dengar kau mengalami badai pasir dahsyat di gurun keputusasaan. Kupikir sesuatu yang buruk telah terjadi padamu. Aku sangat khawatir. Sekarang kau sudah kembali, aku lega." Xiang Shaoyun tersentuh mendengar kekhawatiran dalam suara Kaidi. Ia dengan lembut menjawab, "Kaidi, maaf membuatmu khawatir. Aku sudah kembali." Senang kau sudah kembali. Kau belum melupakan janji kita, kan? Tanya UKD sambil mengedipkan matanya yang besar. "Janji apa itu?" "Ceritakan padaku, suamiku," kata Tuo Bawaner. Ia sangat tidak puas dengan sikap UKD yang mengabaikannya, tetapi tidak pantas untuk langsung marah saat itu juga. Sebaliknya, ia harus menunjukkan keberadaannya untuk mencegah UKD merebut suaminya. Sebelum Xiang Shaoyun sempat berkata apapun, UKD menjawab, "Itu rahasia antara dia dan aku. Kita tidak bisa membiarkan orang lain tahu." Kali ini, Tuo Bawaner benar-benar marah. Bagaimana bisa dia menjadi orang yang tidak ada hubungannya? Dia memutuskan untuk mengabaikan UKD dan berkata kepada Xiang Shaoyun, "Suami, para tetua akademi masih menunggu kita. Kita tidak bisa tidak sopan dan membuat mereka menunggu." Dia menekankan kata suami, seolah-olah dia takut UKD tidak akan mendengarnya. Suaranya penuh dengan provokasi. Xiang Shaoyun menguatkan diri dan menyarankan, "Waner, kenapa kau tidak duluan?" Sejujurnya, UKD adalah wanita terpenting baginya. Dia merasa bahwa UKD adalah wanita yang paling dicintainya, seperti yang telah ditakdirkan, perasaan yang dia miliki sejak pertemuan pertama mereka. Seolah-olah mereka telah bersama di kehidupan sebelumnya. Xiang Shaoyun yakin UKD memiliki perasaan yang sama, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya. Jika tidak, dia tidak akan menyetujui pendekatannya dan membuat janji dengannya. "Tidak. Kita di sini bersama. Bagaimana aku bisa pergi sendirian? Ini separuh rumahmu. Bagaimana kau bisa tidak mengajak istrimu berkeliling?" Tuo Bawaner menarik tangan Xiang Shaoyun dan mulai mengamuk. Para murid di sekitar mereka hampir gila karena iri. Tak seorang pun bisa menolak wanita seperti itu yang berbicara dengan nada seperti itu. Sayangnya, dia tidak berbicara seperti itu kepada mereka. Xiang Shaoyun merasa ingin mati saat ia mengutuk dalam hati, "Seandainya aku tahu ini akan terjadi, aku pasti akan kembali sendirian." Tuo Bawaner berpikir dia bisa mengusir UKD dengan itu, tetapi UKD tampaknya tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia dengan berani memeluk lengan Xiang Shaoyun yang lain dan berkata, "Mengapa kau tidak memberitahuku sebelum mengambil selir? Bukannya aku wanita konservatif." Para murid di sekitarnya hampir pingsan ketika mendengar percakapan itu. Kata-kata itu jelas membuktikan hubungannya dengan Xiang Shaoyun. Dia adalah dewi bagi semua murid akademi. Mereka tidak bisa menerima dia merusak citranya seperti ini. Tuo Bawaner menatap UKD dengan tatapan bermusuhan sambil mencubit pinggang Xiang Shaoyun. Di sisi lain pinggangnya, UKD melakukan hal yang sama. Dia merasa seperti disiksa oleh api dan es sekaligus, wajahnya dipenuhi rasa canggung. "Hehe, menyenangkan memang menjadi muda dan penuh semangat. Jangan cuma berdiri di situ, ayo masuk," kata sesepuh yang ramah itu sambil tertawa. Kata-kata itu jelas telah menyelamatkan Xiang Shaoyun, memenuhi hatinya dengan rasa syukur. Maka, Xiang Shaoyun memasuki akademi diapit oleh dua wanita cantik. Para murid di sekitarnya menghujaninya dengan tatapan tajam yang pasti bisa melubangi tubuhnya jika mata bisa membunuh. Setelah Xiang Shaoyun dan kedua wanita itu memasuki gedung, isak tangis pun terdengar. "Ya Tuhan, di surga, di manakah keadilan di dunia ini? Kedua dewi pujaanku telah disamakan dengan tumpukan kotoran. Aku tidak bisa menerima ini. Aku harus menantang Xiang Shaoyun. Aku harus membuktikan bahwa dia hanya tampang rupawan tapi sebenarnya tidak berharga. Pria itu hanyalah orang yang tidak becus dan hidup menumpang pada wanita. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia begitu beruntung. Mungkin dia membius mereka. Mengapa mereka tidak melumpuhkannya karena melakukan itu?" Bab 823. UKD menemani Xiang Shaoyun menaiki tangga sebelum dengan bijaksana melepaskannya. Dengan senyum lembut, dia berkata, "Aku akan menunggu di Villa Naga 1. Lalu dia berjalan pergi dengan tenang. Xiang Shaoyun ingin pergi bersamanya, tetapi untuk menjaga harga diri di hadapan Tuo Bawaner, dia berdiri di sana dan menjawab, Aku akan segera kembali." Tuo Bawaner tidak punya waktu untuk melakukan apapun tentang itu.
Dia sedikit membungkuk kepada sesepuh itu dan berkata, Tua Bawaner dari Balai Suci menyapa Anda, Tuan. Saya akan merepotkan Anda selama kunjungan saya. Akademi Naga Phoenix merasa terhormat menerima Anda sebagai tamu. Silakan ikuti saya, kata tetua itu sambil tersenyum. Sambil tetap menggenggam tangan Xiang Shaoyun mengikuti tetua itu ke aula utama. Hanya si bocah tua yang tetap bersama mereka sementara para pengawas mengantar yang lain ke penginapan mereka. Para murid yang mengamati juga berpencar. Kisah tentang Yukaidi dan Tua Bawaner yang memperebutkan Xiang Shaoyun menyebar ke seluruh akademi. Sekali lagi, nama Xiang Shaoyun memenuhi setiap sudut akademi. Ketenarannya kini telah mencapai level Bai Li Yixiao dan Zhan Wushuang. Mungkin dia masih lebih lemah dari mereka, tetapi kemampuannya untuk mendekati perempuan jauh di atas mereka. Siapapun pasti rela mengorbankan 100 tahun umurnya hanya untuk mendapatkan salah satu dari dua wanita tercantik, tetapi Xiang Shaoyun benar-benar memiliki keduanya. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak menghadapi masalah serius sama sekali. Kemampuannya dalam memilih wanita benar-benar legendaris. Adapun para anggota Overlord Legion, mereka semua dipenuhi kegembiraan atas kembalinya dia. Mereka mulai berkumpul di satu Dragon Villa, menunggu reuni mereka. Namun, karena Yukaidi ada di sana, banyak dari mereka terlalu malu untuk masuk, termasuk orang-orang seperti Tang Longfei. Karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu sampai dipanggil. Ketika Xiang Shaoyun tiba di aula utama bersama Tua Bawaner, ia mendapati semua tetua dan kepala sekolah menunggu di sana. Akademi itu jelas menunjukkan rasa hormat yang besar kepada tamu ini. Adapun si bocah nakal, dia sibuk melihat ke kiri dan ke kanan, layaknya orang desa yang baru tiba di kota besar. Bisa dibilang, perilakunya memalukan. Cek, memang pantas menjadi salah satu dari 4 akademi kuno terbesar. Lihat saja kursi-kursi giok ini, jendela-jendela berbingkai kayu ini, pilar-pilar batu ini, semuanya sangat berkelas di sini, puji si bocah tua. Jadi, kalian sedang mencari kepala sekolah. Kenapa tidak kalian pekerjakan aku saja? Pasti menyenangkan. Kurang ajar, tegur seorang tetua karena itu adalah kata-kata yang tidak sopan. Tua Bawaner segera berkata, Kakek Urchin, tolong jangan tidak menghormati mereka. Si bocah tua tertawa hambar dan berkata, Haha, aku cuma bercanda. Jangan terlalu serius. Kepala sekolah, yang duduk di kursi utama, tersenyum dan bertanya, apakah ini si bocah nakal senior? Ya, ini aku, si bocah tua. Sepertinya namaku masih cukup populer, kata si bocah tua dengan angkuh. Jadi, benar-benar kau, bocah nakal. Dulu, kau menyelinap ke area terlarang kami dan akhirnya diusir oleh tetua, teriak kepala sekolah. Leher si bocah tua menyusut saat dia menyangkalnya, tidak mungkin. Aku, si bocah tua, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kau pasti salah sangka. Dia mungkin mengatakan itu, tetapi ekspresinya telah mengkhianati kebenaran. Itu tidak penting. Kita akan tahu setelah sesepuh agung datang menemui Anda secara pribadi, kata kepala sekolah. Akhirnya, si bocah tua ketakutan. Dia menatap Tua Bawaner dan berkata, Nona muda, perutku tiba-tiba sakit. Aku pergi dulu, selamat tinggal. Kemudian dia dengan cepat menyelinap pergi, bergerak dengan kecepatan yang begitu tinggi sehingga banyak tetua bahkan tidak sempat bereaksi. Kejadian kecil itu membuat Tua Bawaner merasa agak canggung. Meskipun begitu, dia tetap menghadap kepala sekolah dengan tenang dan berkata, Kepala sekolah senior, kakek Urchin memang selalu seperti itu. Mohon maafkan dia atas kesalahan apapun yang mungkin telah dia lakukan. Hehe, jangan khawatir, gadis suci. Kami tidak akan melibatkan balai suci dalam hal ini. Hari ini, Anda adalah tamu kami. Tentu saja kami perlu menyambut Anda dengan layak, kata kepala sekolah sambil tersenyum ramah. Tua Bawaner memahami bahwa kepala sekolah sedang menunjukkan kemurahan hati seorang yang berkuasa. Lagi pula, si bocah tua mungkin juga tidak melakukan pelanggaran yang terlalu serius. Jadi, tidak ada gunanya mempermasalahkan hal ini lebih lanjut. Dia dengan cepat menjalankan peran sebenarnya dan memberikan beberapa hadiah kepada Akademi atas nama Aula Suci. Hadiah-hadiah itu tidak terlalu mahal, tetapi cukup untuk menunjukkan ketulusan Aula Suci. Kepala sekolah menyuruh seseorang menyimpan hadiah-hadiah itu sebelum menanyakan tujuan kunjungan gadis suci tersebut. Ia juga bertanya tentang bagaimana Xiang Shaoyun bisa menjadi menantu suci mereka. Tua Bawaner memberikan penjelasan singkat tentang alasan yang telah mereka siapkan sebelumnya. Tujuan utamanya di sini adalah untuk secara pribadi merasakan kemegahan akademi tersebut dan kemudian menyatakan bahwa Xiang Shaoyun adalah suaminya. Sebelumnya, ketika Tua Bawaner bersikap mesra dengan Xiang Shaoyun, semua orang sudah menduga kemungkinan itu. Meskipun begitu,
Para tetua masih terheran-heran ketika mendengarnya langsung dari mulutnya sendiri. Dalam hati, mereka semua berpikir, keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini. Dia benar-benar mampu memenangkan hati gadis suci itu. Kepala sekolah tersenyum dan berkata, "Gadis suci, seleramu bagus." Xiao Yun adalah pengawas pertama yang berasal dari angkatan muridnya. Dia memiliki masa depan yang cerah. Pilihanmu menunjukkan kebijaksanaan yang besar. Saya setuju, kata Tuoba Waner sambil mengangguk. Tuan Kepala Sekolah, saya ingin tinggal di sini untuk beberapa waktu. Saya ingin tahu apakah itu memungkinkan. Kami tidak pernah menerima tamu asing jangka panjang, tetapi karena kau tunangan Xiao Yun dan gadis suci Aula Suci, kau boleh tinggal di sini, kata Kepala Sekolah. Namun, kompetisi besar antar murid kami akan diadakan dalam beberapa hari lagi. Xiao Yun pasti akan ikut serta juga. Kompetisi itu akan berlangsung selama setahun. Aku khawatir kau akan kesepian menunggu di sini. Tidak apa-apa. Saya jarang keluar rumah, jadi saya akan meluangkan waktu untuk melihat-lihat dan memperluas wawasan saya. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan menantu yang saleh itu, kata Tuoba Waner. Karena itu, Anda boleh berkeliling dengan Xiao Yun sebagai pemandu. Nanti malam, kami akan mengadakan jamuan resmi untuk Anda. Saya harap Anda menikmati kunjungan Anda di sini, kata kepala sekolah. Setelah bertukar basa-basi lagi, Tuoba Waner dan Xiang Xiaoyun meninggalkan aula. Kepala sekolah tidak mengirim siapapun sebagai pemandu. Lagi pula, Xiang Xiaoyun dianggap sebagai penduduk setempat, jadi dia sangat cocok sebagai pemandu. Tuoba Waner tentu saja senang dengan pengaturan itu. Lagi pula, kepala sekolah telah menyambutnya dengan meriah, menunjukkan rasa hormat yang cukup padanya. Jika itu pengunjung lain, kepala sekolah mungkin tetap tidak akan menyambut mereka secara pribadi meskipun mereka berada di alam suci. Bab 824. Xiang Xiaoyun meninggalkan aula bersama Tuoba Waner, tetapi dia bingung harus membawa Tuoba kemana. Awalnya, Villa Naga 1 akan menjadi tempat yang paling cocok baginya untuk menampungnya. Setelah beristirahat sejenak, dia kemudian dapat mengajaknya berkeliling dan memperkenalkannya kepada saudara-saudaranya. Tetapi dengan Yukaidi mengatakan bahwa dia akan menunggu di Villa Naga 1, keadaan menjadi rumit. Sebelumnya, bau mesiu sangat menyengat di udara ketika kedua wanita itu bertemu di luar akademi. Jika mereka bertemu secara pribadi, mereka bahkan mungkin akan saling berkelahi. Meskipun Tuoba Waner memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, Yukaidi jelas tidak lemah. Pertarungan mereka akan seperti pertarungan matahari dan bulan. Xiang Xiaoyun tidak yakin dia bisa mengatasi pertemuan mereka. Suami, kau tampak agak tidak bahagia. Apakah kedatanganku membawa masalah bagimu? Tanya Tuoba Waner. Ia adalah orang yang sensitif, dan ia dapat merasakan suasana hati Xiang Xiaoyun. Xiang Xiaoyun memasang ekspresi bahagia dan tersenyum sambil berkata, tentu saja tidak. Lihatlah berapa banyak orang yang iri padaku karena memiliki istri secantik dirimu. Aku khawatir aku akan menghadapi banyak penantang baru setelah ini. Begitukah? Tapi adik perempuan yang kulihat tadi juga sangat luar biasa, kata Tuoba Waner, matanya berbinar-binar karena iri. Xiang Xiaoyun terbatuk canggung dan mengalihkan topik pembicaraan, ayo kita jalan-jalan. Tuoba Waner tidak ingin mempersulitnya. Ia dengan lembut memeluk lengannya dan berkata, sejujurnya, aku sudah lama menduga bahwa pria luar biasa sepertimu pasti akan menarik banyak wanita. Jika ini terjadi di masa lalu, aku pasti akan mengembalikan kebebasanmu dan mencari pria lain. Tapi aku menyadari bahwa aku telah sepenuhnya jatuh cinta padamu. Aku tidak lagi berniat mencari pria lain. Apakah kau mengerti? Tuoba Waner benar-benar mengungkapkan perasaan sebenarnya. Suasana hati Xiang Xiaoyun membaik, karena tidak ada pria yang akan menolak kasih sayang seorang wanita cantik. Namun, emosinya masih kacau karena dia tidak tahu bagaimana menangani hubungannya dengan Yukaidi. Tuoba Waner dapat melihat gejolak batin Xiang Xiaoyun. Dengan bijaksana, dia berkata, bawa aku ke adik perempuan yang kau sukai itu. Kurasa kita perlu bicara serius. Apakah ini ide yang bagus? Tanya Xiang Xiaoyun sambil menggosok hidungnya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggunya. Lagi pula, kita sudah bertunangan. Kecuali kau berencana mengkhianati pertunangan kita, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Tuoba Waner, menunjukkan sisi teguhnya. Xiang Xiaoyun menatapnya dengan heran, jelas tidak menyangka akan mendapat perilaku seperti itu darinya. Dia menghela napas dan berkata, kebersamaan kita berdua hanyalah kebetulan, sedangkan aku dan dia telah ditakdirkan untuk bersama sejak kehidupan sebelumnya. Karena semua ini telah terjadi, izinkan aku untuk bersikap otoriter dan memonopoli kalian semua.
Saat ia mengatakan itu, sikap agresif dan mendominasi muncul darinya, tatapannya tegas. Kedua wanita itu adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan karena ia beruntung mendapatkan simpati mereka, ia tidak akan menjadi munafik dan membiarkan salah satu dari mereka lolos darinya. Tuoba Wanner terkekeh dan berkata, kita lihat saja nanti seberapa mampunya kamu. Kita masih perlu melihat bagaimana pendapatnya tentang ini. Xiang Shaoyun benar-benar tidak tahu bagaimana Yukaidi akan berpikir. Dalam hatinya, dia berpikir, cepat atau lambat aku harus menghadapi ini. Lebih baik aku menghadapinya sekarang. Maka, ia membawa Tuoba Wanner ke vilanya. Di sepanjang jalan, banyak murid melihat keduanya. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan benci. Xiang Shaoyun sudah terbiasa dengan hal itu, dan ia mengabaikan mereka semua. Beberapa bahkan sampai menyatakan cinta mereka kepada Tuoba Wanner tepat di depannya, menyebabkan dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Menanggapi pengakuan tersebut, Tuoba Wanner menolaknya dengan dingin dan bijaksana, maaf, saya sudah bertunangan. Terima kasih atas ini. Dia tidak pantas menjadi suamimu, kata seorang pembimbing rohani dengan kesal. Ia menunjuk Xiang Shaoyun dan berteriak, Xiang Shaoyun, aku menantangmu berduel. Jika kau kalah, serahkan gadis suci ini kepadaku. Aku sangat menyukainya. Pria ini tampak agak ceroboh, tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dia adalah kultivator alam kenaikan naga tahap 5 dan jelas termasuk di antara 200 murid teratas. Namanya Zhang Feng, dan dia cukup terkenal di akademi. Dia memiliki temperamen liar dan punya kebiasaan menantang siapapun yang dianggapnya menyebalkan. Sedangkan untuk wanita yang menarik perhatiannya, dia akan terus-menerus mengganggu mereka. Dia menyebut dirinya sebagai penguasa gila, tetapi orang lain mengenalnya sebagai anjing gila. Wanita pertama yang menarik perhatian Zhang Feng adalah Yukaidi. Ia pernah mencoba mengganggunya, tetapi setelah beberapa tulang rusuknya patah, ia tidak lagi berani memprovokasinya. Dan sekarang, Tuoba Wanner telah menarik perhatiannya. Ia sekali lagi berubah menjadi anjing gila, mencoba tanpa henti mengganggu Tuoba Wanner. Dia juga ingin mencari kesempatan untuk menantang Xiang Shaoyun, yang mengaku sebagai penguasa tertinggi, dan melihat sendiri siapa di antara mereka yang sebenarnya adalah penguasa tertinggi. Maaf, saya harus mengatakan ini. Kami berdua menyukainya, tetapi dia menyukai saya, bukan kamu. Lagi pula, kami sudah bertunangan. Kesempatan sudah berlalu. Minggir dari jalan kami, kata Xiang Shaoyun tanpa kenal ampun. Meskipun dia tidak mengenal orang di hadapannya, dia tidak perlu membuang waktu untuknya. Jika orang ini terus memaksa, dia tidak akan menahan diri. Orang ini benar-benar mencoba mencuri wanitanya tepat di depan matanya. Sungguh berani. Lalu kenapa kalau kau sudah bertunangan? Bahkan kalau kau sudah menikah, aku, Zhang Feng, tetap akan merebut wanita yang kusukai, kata Zhang Feng, sepenuhnya menunjukkan kegilaannya. Aku dikenal sebagai penguasa gila, sementara kau dikenal sebagai penguasa sejati. Mari kita sedikit berkompetisi dan lihat siapa penguasa sejati yang sebenarnya. Ayo pergi, suamiku. Abaikan dia, kata Tuoba Wanner dengan ekspresi jijik. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru. Dia tidak akan terlalu menyita waktu kita. Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat bagaimana para murid di sini saling bersaing. Dia menatap Zhang Feng dan berkata, aku setuju untuk berduel, tetapi terlepas dari hasilnya, aku tidak akan menyerahkan tunanganku. Ini masalah prinsip. Selama kau mengalahkanku, aku akan menjadi pengikutmu. Dan jika aku menang, kau akan menjadi pengikutku. Apakah kau berani menerima taruhan ini? Xiang Shaoyun menunjukkan sikapnya yang arogan, mencoba melihat apakah Zhang Feng akan tetap kurang ajar di bawah tekanan seperti itu. Setelah keberhasilannya menyerang Villa Feng Xiaoxia dan mengalahkan Dilin, kekuatannya telah terbukti berada di antara 20 besar di akademi. Namun, Zhang Feng ini justru menantangnya tanpa rasa takut. Tidak diketahui apakah orang ini benar-benar percaya diri atau hanya gila. Xiang Shaoyun ingin melihat apakah dia masih akan bersikeras untuk berduel di bawah taruhan seperti itu. Benar saja, setelah Xiang Shaoyun menunjukkan sikap otoriterinya, Zhang Feng menjadi ragu-ragu. Apakah kau berani menerimanya, ejek Xiang Shaoyun? Bab 825. Zhang Feng marah, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia baru saja mencapai alam kenaikan naga tahap kelima belum lama ini. Bahkan jika dia sudah berada di pertengahan tahap kelima, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia memiliki peluang 100% untuk mengalahkan Xiang Shaoyun. Dia mengandalkan kegilaannya untuk memperkuat sikap arogannya. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang ketika bertarung dengan kekuatan penuh. Itu selalu menjadi gayanya. Dan di sini,
Sementara dia berpura-pura gila, Xiang Shaoyun tampak lebih gila darinya, secara langsung mempertaruhkan masa depan mereka dalam pertarungan itu. Yang kalah akan menjadi pengikut. Dari situ saja, kepercayaan diri Xiang Shaoyun sudah terlihat jelas. Tingkat kegilaan Zhang Feng biasanya berbeda-beda dari orang ke orang. Karena Xiang Shaoyun telah melampauinya dalam hal kegilaan, sudah saatnya dia menghindari Xiang Shaoyun, si pedang tajam ini. Aku hanya menginginkan wanita itu, bukan kamu, jawab Zhang Feng. Sudah takut. Pergi sana, kata Xiang Shaoyun dengan nada menghina. Zhang Feng secara refleks mundur selangkah. Ketika menyadari apa yang telah dilakukannya, wajahnya memerah karena marah, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat seolah-olah akan segera menyerang. Suamiku, kudengar akademi kita dipenuhi para jenius dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Kenapa kau tidak membiarkan aku menyaksikan sendiri seberapa kuat orang ini, kata Tua Bawaner sambil mengedipkan mata dengan nakal. Xiang Shaoyun memahami arti kedipan mata itu, dan dia berpura-pura khawatir sambil berkata, aku khawatir dia akan menyakitimu. Aku tidak selemah itu, kata Tua Bawaner dengan nada manja. Dia menatap Zhang Feng dan berkata, ayo. Jika kau bisa mengalahkanku, aku bahkan mungkin akan menceraikan suamiku dan menggantikannya denganmu. Harapan Zhang Feng kembali menyala. Dia menatap Tua Bawaner dengan penuh semangat dan bertanya, apakah kau serius? Tentu saja. Saya berhak menceraikan suami saya kapan saja, kata Tua Bawaner dengan tegas. Bagus sekali. Ayo, aku akan menunjukkan kehebatanku padamu. Kau pasti akan jatuh cinta padaku, kata Zhang Feng sambil menepuk dadanya yang bidang. Di sampingnya, Xiang Shaoyun tersenyum tak berdaya, tetapi di mata Zhang Feng, senyum itu tampak seperti senyum keputusasaan. Dalam hati, dia mencibir, sepertinya anak ini hanya beruntung. Setelah menunjukkan kekuatanku pada gadis ini, dia pasti akan memilihku. Bagus. Jadi, kita akan bertarung di sini, tanya Tua Bawaner, berakting meyakinkan sebagai gadis polos yang tidak akan pernah bersekongkol. Kita bisa melakukannya di sini. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi kita akan melakukan beberapa pertukaran sederhana. Itu sudah cukup bagiku untuk mengalahkanmu, kata Zhang Feng dengan bangga. Bagus. Kalau begitu, aku datang. Ayo. Kau tidak akan bisa melukaiku, kata Zhang Feng. Seluruh tubuhnya bersinar dengan pancaran keemasan saat aura naga 55%-nya terpancar. Seluruh dirinya tampak sangat gagah berani. Sangat kuat. Coba rasakan pukulan telapak tanganku, kata Tua Bawaner. Telapak tangannya yang mungil perlahan mendekati dada Zhang Feng. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan mengira bahwa serangan telapak tangannya tidak merusak. Namun, Xiang Shaoyun berpendapat berbeda. Lagi pula, Tua Bawaner memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Bang! Ketika telapak tangan Tua Bawaner mendarat di lapisan pertahanan Zhang Feng yang bersinar, kekuatan di balik telapak tangannya tiba-tiba bergeser, memancarkan daya penghancur yang sangat besar yang sepenuhnya menghancurkan penghalang tersebut. Zhang Feng seketika merasa seperti perahu kecil yang terombang-ambing oleh lautan yang ganas. Dia terlempar jauh, dan semburan darah keluar dari mulutnya, mewarnai langit menjadi merah. Tanpa meliriknya lagi, Tua Bawaner memeluk lengan Xiang Shaoyun lagi dan berkata, ayo pergi, suamiku. Xiang Shaoyun tersenyum simpati kepada Zhang Feng sambil berpikir, anak ini sungguh tidak beruntung. Seandainya Zhang Feng yang melawannya, dia tidak akan babak belur separah itu, meskipun kekalahan tetap sudah pasti. Tentu saja, tingkat cedera akan bergantung pada seberapa besar belas kasihan yang akan ditunjukkan Xiang Shaoyun. Para murid di sekitarnya merasakan merinding saat melihat apa yang terjadi pada Zhang Feng. Dalam hati mereka berpikir, gadis suci ini sangat kuat dan menakutkan. Mereka sudah lama tahu bahwa Xiang Shaoyun kuat dan memiliki standar tinggi untuk wanitanya. Jika tidak, dia tidak akan menyatakan Yu Keidi sebagai wanitanya secara terbuka. Namun kali ini, bukan hanya gadis suci yang dibawanya kembali itu sempurna secara penampilan, tetapi dia juga sangat kuat. Mereka tidak bisa menahan rasa kagum terhadap Xiang Shaoyun. Untuk memiliki istri yang cantik dan cakap, keberuntungan saja tidak cukup. Dia juga harus cukup cakap. Akhirnya, Xiang Shaoyun tiba di Villa Naga 1 bersama Tua Bawaner. Ia mengira hanya Yu Keidi yang akan berada di sana, tetapi beberapa sosok menawan terlihat berjalan-jalan. Sesekali, tawar yang terdengar dari mereka, memenuhi villa dengan kegembiraan. Ketika Xiang Shaoyun melihat mereka, dia tersenyum pasrah dan berpikir, mengapa mereka semua ada di sini? Apakah mereka berpikir bahwa keadaan belum cukup berantakan sekarang? Adapun Tua Bawaner, ia mengerutkan kening, sedikit rasa tidak senang terlihat di wajahnya. Betapapun murah hatinya ia tetaplah seorang wanita. Ketika ia melihat begitu banyak wanita bersenang-senang di sekitar rumah suaminya,
dengan masing-masing wanita sangat cantik, sulit baginya untuk tidak merasa tidak senang. Ia mulai bertanya-tanya seberapa playboynya Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak tahu ide busuk siapa ini, dan dia hanya bisa mengajak Tuoba Waner masuk dengan senyum getir. Waner, ayo masuk dulu. Mereka semua temanku. Ketika Tuoba Waner melihat Xiang Shaoyun menghadapi hal ini secara terang-terangan, dia tidak bisa begitu saja pergi dengan marah. Lagi pula, dia juga penasaran apa sebenarnya yang menunggunya di dalam. Selain UKD, Lady Sura juga berada di villa tersebut. Xiang Shaoyun tidak terkejut melihat mereka di sana, tetapi ia terkejut melihat Han Chenfei, Han Qianwei, Han Suiwei, dan Huang Xiaoyue juga ada di sana. Meskipun Xiang Shaoyun tidak memiliki banyak perasaan terhadap keempat wanita terakhir itu, beberapa hal tidak mudah dijelaskan kepada Tuoba Waner. Shaoyun, kau sudah pulang, kata UKD dengan lantang sambil melirik nakal. Ia berjalan keluar dengan santai, tampak seperti seorang istri yang menyambut suaminya pulang kerja. Sapaan itu terasa tidak nyata bagi Xiang Shaoyun. Meskipun dia selalu membayangkan hari seperti itu akan datang, dengan hal itu terjadi tepat di depan matanya, dia tetap merasa tidak nyata. Ketika Tuoba Waner melihat bagaimana UKD bersikap, dia dapat melihat sesuatu dari ekspresi para wanita lainnya. Adikku, kau benar-benar telah memikirkan banyak hal untuk menyambutku, kata Tuoba Waner sambil tersenyum datar. UKD meliriknya dan berkata, kau salah paham. Kami hanya menyambut kembalinya Shaoyun. Tak seorang pun dari kami mengenalmu. Bab 826. Suara UKD penuh dengan provokasi, seolah-olah dia sengaja mencoba membuat Tuoba Waner marah. Dia akan menganggapnya sebagai kemenangan jika dia bisa membuat Tuoba Waner pergi dengan marah. Bisa dikatakan ini adalah pertama kalinya UKD menunjukkan betapa dia peduli pada Xiang Shaoyun. Di masa lalu, dialah yang memegang inisiatif dalam hubungan tersebut. Dia telah memberinya harapan, meningkatkan keinginannya untuk menjadi kuat. Ketika mencapai titik di mana dia cukup kuat untuk mendapatkan pengakuan dari klan Yu, dia akan meresmikan hubungannya dengan dia. Namun, kemunculan Tuoba Waner telah mengacaukan rencananya. Dia tidak punya pilihan selain meningkatkan upayanya. Jika perasaan Xiang Shaoyun benar-benar berubah atau jika dia menyimpang dari jalannya, semua yang telah dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan tipu daya untuk sekali ini, mencoba menguji perasaan Tuoba Waner terhadap Xiang Shaoyun. Ketika Tuoba Waner mendengar kata-kata provokatif UKD, dia menjadi semakin yakin bahwa dugaannya benar. Senyum menawan terbentuk di wajahnya saat dia berkata, kata-kata itu agak tidak pantas, adikku. Tidak apa-apa kau tidak mengenalku, tapi aku sudah menjadi istrinya. Kau bisa coba bertanya padanya apakah dia bersedia menceraikanku. Tuoba Waner menghadapi provokasi itu secara terbuka dan menyeret Xiang Shaoyun ke dalamnya, membuatnya merasa seolah langit tiba-tiba runtuh menimpanya. Xiang Shaoyun baru saja akan berbicara ketika Han Chenfei berjalan mendekat. Dia tersenyum pada Tuoba Waner dan berkata, kakak perempuan ini benar-benar luar biasa. Aku sudah mengenal Shaoyun cukup lama, namun aku tidak pernah tahu kau ada. Kau yakin ini bukan cinta sepihak? Dia berbicara dengan nada yang cukup provokatif untuk membuat siapapun marah. Akhirnya, Xiang Shaoyun kehilangan kesabaran dan berkata dengan lantang, Han Chenfei, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi sana. Han Chenfei tidak menyangka akan dimarahi. Dia merasa terprovokasi, dan amarahnya meluap. Dia berkata, dasar bajingan tak berperasaan. Apa kau sudah lupa apa yang kita lakukan di gunung es itu? Setelah melirik Xiang Shaoyun sekali lagi dengan tajam, dia pergi meninggalkan villa dengan langkah menghentak. Saat itu, Han Qianwei dan Han Suiwei berjalan mendekat dan berbicara mewakili Han Chenfei, Tuan Muda Xiang, itu tidak pantas. Kakak sangat menyayangi Anda. Apa maksudnya itu? Tanya Xiang Shaoyun dengan tidak senang. Itu tidak berarti apa-apa. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami tidak ingin melihatmu kehilangan akal sehat karena wanita murahan yang kau temui di luar, kata Han Qianwei terus terang. Di sampingnya, Han Suiwei dengan lembut menarik ujung kemeja Han Qianwei dan berkata, kakak, berhenti bicara. Saat itu, Huang Xiaoyue melompat mendekat dan berkata dengan nada mengejek, Xiang Shaoyun, aku sudah lama tahu sifat aslimu. Kau seorang bajingan tak berperasaan. Itulah yang sebenarnya dia yakini. Hubungannya dengan Xiang Shaoyun selalu tegang. Meskipun mereka berhasil memperbaiki hubungan mereka setiap kali, status mereka saat ini lebih netral daripada bersahabat. Namun, Huang Xiaoyue tidak mau menerima itu. Dia benar-benar percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah pria yang hebat, dan dia selalu berharap hubungan mereka akan membaik. Karena itu, dia datang saat UKD mengundangnya. Ketika melihat begitu banyak wanita mengerumuni Xiang Shaoyun, entah mengapa ia merasa marah. Karena itu,
ia tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Dengan para wanita yang mengkritik Xiang Shaoyun satu demi satu, bahkan Tuo Bawaner pun mulai goyah keyakinannya. Adapun Xiang Shaoyun, ia merasakan sakit yang mendalam di hatinya, seolah-olah seseorang telah menusuk jantungnya dengan belati. Dia sangat mencintai Yu Keidi dan rela mengorbankan segalanya untuknya. Adapun Han Chen Fei, dia selalu menganggapnya sebagai teman baik. Itu bukan hanya karena dia telah membantu para saudari klan Han. Keduanya telah melewati beberapa kesulitan bersama, dan mereka akur. Dia menghargai semua itu. Saudari-saudari dari klan Han adalah orang-orang yang selalu ia pandang dengan simpati, dan ia telah membantu mereka berkali-kali tanpa mengharapkan imbalan apapun. Adapun Huang Xiaoyue, dia adalah orang asing yang menarik perhatiannya. Sejujurnya, dia tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Sebaliknya, dia selalu sangat membantu mereka semua. Dan sekarang, mereka semua mengkritiknya bersama-sama, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Betapapun lembutnya temperamen Tuo Bawaner, dia tetap merasa marah. Meskipun para wanita itu tidak secara khusus mengarahkan kata-kata mereka kepadanya dan semuanya mengkritik Xiang Shaoyun, dia mulai setuju bahwa Xiang Shaoyun terlalu playboy. Dengan nada kecewa, dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi pria seperti ini." Lalu dia pergi dengan menghentakkan kakinya. Saudari-saudari dari klan Han itu tidak berlama-lama dan segera pergi. Xiang Shaoyun merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Tuo Bawaner. Kesedihan menyelimutinya. Melihat Tuo Bawaner yang hendak pergi, Yu Keidi memasang ekspresi puas di wajahnya. Namun, dia tidak memperhatikan ekspresi mengerikan Xiang Shaoyun. Ketika Shaoyun mulai berjalan masuk, Yu Keidi berkata, "Shaoyun, mulai sekarang, jangan pernah lagi membawa wanita sembarangan pulang, dengar." Ia berbicara dengan nada yang agak memerintah, yang sebenarnya tidak menyenangkan untuk didengar. Di masa lalu, Xiang Shaoyun tidak akan mempermasalahkannya, tetapi kesabarannya telah habis. Ia pun pergi, tanpa berusaha memberikan jawaban apapun. Barulah saat itu Yu Keidi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Huang Xiaoyue terus berbicara dengan nada mengejek, "Kakak Keidi, sepertinya dia sudah melupakanmu setelah menemukan kekasih baru." Saat dia mengucapkan kata-kata itu, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiang Shaoyun. Sebuah suara yang sangat mengerikan terdengar, "Kalian semua, pergilah." Suara itu seolah mengguncang langit. Suara itu menyebar keluar villa, dan bahkan Han Chen Fei, saudari-saudari dari klan Han, dan Tuo Bawaner, yang belum pergi jauh, mendengarnya. Jantung mereka berdebar kencang, dan perasaan sesak napas tiba-tiba muncul dalam diri mereka. Mereka semua merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, seolah-olah sesuatu perlahan mulai menjauh dari mereka. Adapun Yu Keidi dan Huang Xiaoyue, yang masih berada di dalam villa, mereka benar-benar terkejut. Mereka bukanlah orang bodoh, dan dengan amarah dalam suara Xiang Shaoyun, mereka tahu bahwa kali ini dia benar-benar marah. Namun, Huang Xiaoyue dengan keras kepala menjawab, "Apa maksud semua ini? Ulangi saja jika kau berani." Dia adalah seorang putri, individu yang berada dalam posisi terhormat dan tidak pernah dimarahi oleh siapapun sepanjang hidupnya. Ekspresi cemas muncul di wajah Yu Keidi saat dia mengejar Xiang Shaoyun dan berkata, "Shaoyun, aku..." Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Xiang Shaoyun berteriak tanpa meliriknya, "Sudah kubilang pergi. Apa kau tuli?" Dia memancarkan aura jahat, bahkan memaksa Yu Keidi untuk mundur. Adapun Huang Xiaoyue, kekuatan aura itu menghantamnya hingga terpental. Bab 827. Xiang Shaoyun melangkah masuk ke ruang kultivasi, dan pintu tertutup dengan keras, seolah memisahkannya dari semua yang sedang terjadi. Yu Keidi tiba, dan melihat ke arah pintu, dia akhirnya menyadari bahwa mungkin dia telah melakukan kesalahan. "Shaoyun, keluar dan dengarkan aku." "Aku tidak bermaksud mengatakan semua itu," teriaknya. Namun, formasi ruangan tersebut telah aktif, sepenuhnya mengisolasi ruangan dari semua suara luar. Huang Xiaoyue tiba di samping Yu Keidi dan berkata dengan malu-malu, "Kakak Keidi, dia sebenarnya tidak marah, kan?" "Aku tidak tahu, tapi aku telah melakukan kesalahan besar," kata Yu Keidi dengan penyesalan. Huang Xiaoyue masih marah saat berkata, "Ini sama sekali bukan salahmu. Orang itu terlalu menyebalkan. Dia pikir dia siapa?" Saat itu, Lady Sura datang dan berkata, "Sebaiknya kau pergi dulu." Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya mengamati semua yang terjadi. Dia belum pernah melihat Xiang Shaoyun semarah ini sebelumnya, dan dia merasa tidak enak badan saat itu. Namun, dia juga tidak tahu apa yang bisa dia katakan untuk membela Xiang Shaoyun. Dia sudah lama mengenal Xiang Shaoyun, dan dia tahu betul seperti apa orangnya. Dia jelas bukan pria tak berprinsip seperti yang mereka semua pikirkan.
Dia membenci dirinya sendiri karena gagal membela Xiang Shaoyun lebih awal. Jika tidak, Xiang Shaoyun tidak akan meledak seperti itu. Yu Kaidi dan Huang Xiaoyue tetap tinggal sementara Han Chen Fei dan para saudari kembali. Mereka panik ketika tidak melihatnya dimanapun. "Kaidi, apa yang terjadi?" tanya Han Chen Fei. Para saudari itu juga menatap Yu Kaidi dengan penuh berharap dapat mempelajari sesuatu. Dengan raut wajah menyesal, Yu Kaidi berkata, "Aku salah. Seharusnya aku tidak memprovokasinya seperti itu. Dia sangat marah. Kenapa dia harus marah? Kukira dia sudah menyatakan bahwa kau adalah wanitanya. Dan sekarang dia kembali dengan wanita lain. Apa maksud semua ini?" tanya Han Chen Fei. Yu Kaidi tersenyum getir. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Han Qianwei berbicara dengan nada kesal, bagaimana bisa dia seperti ini? Dia membawa pulang wanita lain, dan dia masih marah karenanya. Benar sekali. Huang Xiaoyue setuju. Akhirnya, Lady Sura tak bisa lagi diam. Ia berkata, "Cukup. Siapa kau sehingga berani mengkritik penguasa?" Dia menatap Yu Kaidi dan bertanya, "Ya, penguasa menyukaimu, tapi kau tidak pernah menjanjikan apapun padanya, kan? Dia sudah berada di akademi selama beberapa tahun. Sebagai wanitanya, pernahkah kau berada di sisinya ketika dia menghadapi bahaya? Tidak sekalipun. Sekarang penguasa telah menemukan wanita yang benar-benar bisa menyaingimu, kau akhirnya cemas. Jadi kau pergi dan menggunakan tipu daya seperti itu untuk menghancurkan segalanya bagi penguasa. Bukankah itu sedikit kotor?" Dia menatap Han Chen Fei dan berkata, "Han Chen Fei, aku ingat kau tidak punya hubungan dengan Tuan Besar, kan? Hubungan kalian berdua hanyalah transaksi bisnis. Siapa kau sehingga berani mengkritiknya? Dia selalu menganggapmu sebagai temannya. Apakah ini yang kau lakukan pada seorang teman? Dan kau, Huang Xiaoyue, kau telah berulang kali merepotkan penguasa, tetapi dia selalu cepat memaafkan. Namun, kau terus menciptakan lebih banyak masalah untuknya alih-alih berhenti. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa akademi ini adalah istana kekaisaranmu? Adapun Han Qianwei dan Han Suewei, apakah aku perlu mengatakan apapun? Penguasa membawa kalian berdua ke akademi. Kalian tahu betul betapa banyak dia telah membantu kalian. Jujur saja. Dengan status kalian, kalian bahkan tidak layak menjadi budaknya. Kalian bahkan tidak layak memegang sepatunya. Namun kau berani mengkritik penguasa. Sungguh menggelikan. Penguasa benar. Kalian semua harus pergi." Lady Sura adalah wanita yang menepati janji. Dia tidak pernah meminta lebih dan selalu bekerja keras dalam diam untuk mengimbangi Xiang Shaoyun. Dia sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tahap keempat, dan kemajuan pesatnya dapat dikreditkan pada dukungan besar yang dia terima dari Xiang Shaoyun di samping bakatnya. Dia tidak pernah melupakan semua itu. Hari ini, melihat para wanita ini melupakan apa yang telah dia lakukan untuk mereka, amarahnya meledak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pelacur tidak memiliki cinta, tetapi para wanita ini bahkan bukan pelacur, namun mereka berani mengkritiknya dengan cara yang begitu merasa benar sendiri. Dia benar-benar tidak bisa terus menonton tanpa melakukan apapun. Xiang Shaoyun telah banyak berbuat untuk mereka. Melihat mereka memperlakukannya seperti itu sangat membuat marah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka akhirnya menyadari bahwa mungkin mereka telah melewati batas. Rasa malu terpancar di wajah mereka, dan mereka merasa sangat buruk. Yu Kaidi mulai mengingat kembali adegan-adegan interaksinya sebelumnya dengan Xiang Shaoyun. Dia selalu berusaha keras untuk mengejar ketinggalan darinya. Akhirnya dia mencapai levelnya, dan keduanya saling menyukai. Terlepas dari perasaan saling menyukai itu, dia tidak pernah meminta apapun darinya atau ikut campur dalam urusannya. Dia selama ini selalu menuruti dan mengalah padanya. Hari ini, tanpa mendengarkan penjelasannya, dia telah merencanakan semuanya. Dia telah mencapai tujuannya, tetapi tampaknya dia telah menghancurkan hubungannya dengan pria itu. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang Han Chen Fei. Dia telah mengucapkan beberapa kata yang tidak bertanggung jawab yang ibarat menuangkan minyak ke api. Dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Xiang Shaoyun, namun dia telah mencemarkan nama baiknya. Meskipun dia di sini untuk membantu Yu Kaidi, sejujurnya, dia juga ingin melihat Tuoba Waner pergi. Dia masih memiliki perasaan terhadap Xiang Shaoyun, tetapi tampaknya dia telah menghancurkan hubungan mereka dengan tangannya sendiri. Adapun Huang Xiaoyue, bisa dibilang hubungannya dengan Xiang Shaoyun selalu penuh gejolak. Setiap kali mereka bertemu, tidak ada hal baik yang terjadi. Tapi kakak laki-lakinya selalu menanggung akibatnya untuknya. Bagaimana dengan kali ini? Sedangkan untuk para saudari itu, mereka telah diselamatkan oleh Xiang Shaoyun berkali-kali.
Dia bahkan membawa mereka ke akademi dan membantu mereka menyempurnakan fisik mereka, menghindari nasib meninggal di usia muda. Mereka telah mendapatkan Han Chen Fei sebagai saudari, dan kultivasi mereka telah berkembang pesat, mengisi mereka dengan kepercayaan diri dan memberi mereka ilusi bahwa mereka sekarang juga dapat bertarung untuk Xiang Shaoyun. Sayang sekali, mereka telah merusak segalanya. Seperti kata Lady Sura, mereka bahkan tidak pantas menjadi budaknya. Siapa mereka sehingga berani mengkritiknya? Mereka semua berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berkata apa. Ayo kita pergi dan beri dia sedikit ketenangan. Kita yang bersalah, kata Yukaidi sambil perlahan berjalan pergi. Yang lain juga merasa terlalu malu untuk tinggal dan pergi satu persatu. Han Qianwei berkata kepada Nyonya Sura, saat Tuan Muda Siang pergi, saya akan meminta maaf kepadanya. Dia bisa menghukum saya sesuai keinginannya. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Kurasa dia bahkan tidak mau mendengarku sekarang, kata Lady Sura sambil menghela napas. Bab 828. Tuoba Wanner tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di penginapannya. Ia tampak benar-benar tersesat, membuat orang-orang yang memandanginya merasa iba. Ketika si bocah tua melihat kondisinya, dia menjadi gugup dan bertanya, Nona muda, mengapa Anda di sini? Apakah menantu suci telah berbalik melawan Anda? Dengan mata berkaca-kaca, Tuoba Wanner menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, akulah yang pergi. Saat mendengar teriakan marah Xiang Shaoyun, ia menyadari bahwa ia telah tertipu oleh tipu daya Yukaidi. Ia ingin kembali, tetapi merasa terlalu malu untuk bertemu dengannya. Saat ia ragu-ragu, seseorang membawanya kembali ke wisma. Nona muda, apa yang terjadi? Tanya si bocah tua sambil menarik-narik rambutnya sendiri dengan gugup. Dia tidak begitu memahami wanita. Karena itu, akan sangat sulit baginya untuk memahami hal ini. Tuoba Wanner menggelengkan kepalanya dan masuk ke kamarnya. Dia butuh waktu untuk menenangkan pikirannya. Biar ku tangkap anak itu dan menginterogasinya. Dia pikir dia bisa menindas gadis muda itu setelah kembali ke akademi, kata si bocah tua setelah gagal menemukan jawaban. Tidak. Tuoba Wanner menghentikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa terus menonton saja sementara kau begitu tidak bahagia, kata si bocah tua. Tuoba Wanner berkata, beri aku waktu untuk menenangkan pikiranku. Nanti akan kujelaskan. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Kemudian dia mengunci diri di dalam kamar. Si bocah tua hanya bisa menghentakkan kakinya di luar tanpa daya, tetapi dia membatalkan rencananya untuk mencari Xiang Shaoyun. Ketika Yukaidi kembali ke vilanya, saudara laki-lakinya, Yu Xiang, sudah menunggu di sana. Apa yang terjadi? Kenapa ribut-ribut begini? Aku juga mendengarnya, tanya Yu Xiang. Yukaidi menjawab dengan nada sedih, aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan dan telah membuatnya marah. Yu Xiang mengerutkan kening dan berkata, dia membawa pulang seorang wanita, dan dia masih berani marah padamu. Sebagai seorang kakak laki-laki, dia tidak akan membiarkan adik perempuannya diintimidasi oleh siapapun. Itulah yang kupikirkan, tapi aku malah melakukan sesuatu yang menyakitinya tanpa mendengarkan penjelasannya. Aku sudah keterlaluan, kata Yukaidi, sambil menertawakan dirinya sendiri. Namun, kau adalah gadis suci klan Yu. Dia tidak berhak marah padamu. Biarkan aku memberinya pelajaran agar dia tahu tempatnya, kata Yu Xiang dengan keras kepala sebelum pergi. Yukaidi ingin pergi bersamanya, tetapi dia terlalu malu untuk menghadapi Xiang Shaoyun, jadi dia mengurungkan niatnya. Lagi pula, Xiang Shaoyun berada di ruang kultivasi, jadi kakak laki-lakinya tidak akan bisa menyeretnya keluar tanpa melanggar aturan. Adegan serupa terulang di tempat Huang Xiaoyue. Saat Huang Tianji melihat Huang Xiaoyue berlari pulang sambil menangis, dia tahu bahwa konflik mungkin telah terjadi antara dia dan Xiang Shaoyun. Namun, ia terlalu malu untuk mencari Xiang Shaoyun karena ia sendiri percaya bahwa Huang Xiaoyue mungkin yang bersalah. Meskipun begitu, ia masih tidak senang dengan Xiang Shaoyun. Dia mendengar bahwa Han Chen Fei juga berada di sana saat kejadian itu. Dia selalu curiga bahwa Han Chen Fei menyimpan perasaan terhadap Xiang Shaoyun, dan itu sangat membuatnya tidak nyaman. Sebagai seorang pangeran, tak terhitung banyaknya wanita yang berusaha mendapatkan simpati darinya. Xiang Shaoyun hanyalah seorang kaisar tingkat rendah. Sekalipun ia memiliki fisik yang luar biasa, ia tidak memiliki latar belakang yang mumpuni. Bagaimana mungkin ia bisa bersaing dengan Huang Tianji? Aku akan memberinya pelajaran di medan perang, pikir Huang Tianji dalam hati. Adapun Han Chen Fei dan para saudari itu, mereka dipenuhi rasa malu. Xiang Shaoyun telah membantu mereka bertiga sebelumnya, namun mereka malah menyakitinya seperti ini. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapinya setelah ini. Kakak Fei, apa yang harus kita lakukan? Tanya Han Suewei sambil air mata menetes dari matanya.
Dahulu, mereka adalah pengikutnya dan tidak akan berani mengajukan pertanyaan seperti itu kepadanya. Sekarang, karena mereka telah menjadi saudara angkat, hubungan mereka bukan lagi antara tuan dan hamba. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka Xiaoyun begitu sensitif. Aku selalu berpikir dia adalah seseorang yang berkemauan keras dan tidak akan kehilangan kendali atas emosinya karena apapun yang kita lakukan, kata Han Chen Fei dengan getir. Dia terlalu peduli pada orang-orang terdekatnya, dan kami telah memanfaatkan hal itu untuk menyakitinya di titik terlemahnya. Itu adalah kesalahan kami, kata Han Qianwei dengan sedih. Mereka telah berada di sisi Xiang Xiaoyun untuk waktu yang lama dan sangat mengenal kepribadiannya. Namun demikian, mereka mengabaikan fakta bahwa emosi seseorang bisa menjadi kelemahan, terutama seseorang seperti Xiang Xiaoyun, yang pernah mengalami pengkhianatan sebelumnya. Dia pada umumnya tidak mempercayai siapapun dan sangat peduli pada orang-orang yang diizinkannya masuk ke lingkaran dalamnya. Mereka dekat dengannya, namun merekalah juga yang telah menegurnya. Tidak seorang pun dapat menerima pengkhianatan seperti itu. Tunggu saja. Dia perlu menunjukkan dirinya saat tiba waktunya memasuki medan perang. Kita bisa meminta maaf saat itu. Kuharap dia bisa memaafkan kita, kata Han Chen Fei. Para saudari itu tidak punya solusi lain dan hanya bisa menerima ide Han Chen Fei. Saat ini, Lady Sura bukan satu-satunya yang berada di Villa Naga 1. Sekitar selusin anggota Legion Overlord juga telah berkumpul di sana. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka semua datang setelah mendengar teriakan marah Xiang Xiaoyun. Nyonya Sura, apa yang terjadi pada penguasa? Tanya Li Haonan. Dialah yang pertama tiba. Jangan bertanya. Ini urusan pribadi penguasa, kata Lady Sura. Sebaiknya kau pergi. Aku bisa berjaga di sini. Saat itu, Yu Xiang menerobos masuk dan berteriak, Xiang Xiaoyun, cepat keluar dari sini. Putra suci matahari berkobar. Pupil mata Li Haonan dan yang lainnya menyempit. Yu Xiang adalah putra suci klan Yu, dan faksi matahari berkobar yang ia dirikan di akademi termasuk di antara 3 faksi teratas. Dengan kedatangannya yang begitu agresif, jelas bahwa ia datang untuk membuat masalah. Li Haonan dan yang lainnya dengan cepat bereaksi dan berdiri di hadapannya, menghentikannya agar tidak masuk lebih dalam. Anak suci, penguasa sedang mengasingkan diri dan tidak akan menerima tamu. Silakan pergi, kata Li Haonan sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Li Haonan sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tahap keempat. Kecepatan kultivasinya termasuk yang terbaik di akademi. Pergi sana, atau jangan salahkan aku kalau aku tidak menunjukkan belas kasihan, kata Yu Xiang. Aura api tirani menyembur dari dirinya. Tekanannya mencekik Li Haonan dan yang lainnya, menyebabkan mereka mati lemas. Kurang ajar. Suara Tang Longfei terdengar dari luar. Bab 829. Tang Longfei tidak datang sendirian. Ia membawa sekitar 30 orang bersamanya. Villa Naga 1 milik Xiang Xiaoyun memiliki lokasi terbaik di antara distrik perumahan para murid. Tentu saja, apapun yang terjadi di sana tidak akan luput dari perhatian. Bagaimanapun, teriakan Xiang Xiaoyun terlalu keras. Bahkan jika seseorang tidak mencarinya, orang itu tetap akan mendengarnya. Tang Longfei tinggal agak jauh, jadi dia datang terlambat. Namun, dia tepat waktu untuk bertemu Yu Xiang. Benar atau salah, anggota Overlord Legion tentu akan mendukung Xiang Xiaoyun. Yu Xiang mengabaikan Tang Longfei dan langsung masuk sambil berteriak, Xiang Xiaoyun, keluar dari sini. Berani-beraninya kau menindas adikku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Jangan berpikir kau bisa meremehkan semua orang hanya karena kau agak mampu. Yu Xiang dipenuhi amarah. Auranya mencekam. Seperti Ouyang Chuanqi, tingkat kultivasinya telah mencapai alam kenaikan naga tahap ke-8, dan dia telah mencapai puncak tahap itu. Dia tidak jauh dari tahap ke-9. Meskipun Yu Xiang hanya naik 1 tingkat dalam setahun penuh, perlambatan itu semata-mata untuk menstabilkan fondasinya. Selain itu, kenaikan tingkat kultivasi akan semakin sulit seiring meningkatnya level kultivasi seseorang. Li Haonan adalah orang pertama yang berdiri di hadapan Yu Xiang, dan berkata, anak suci, kau sudah keterlaluan. Alih-alih balasan, datanglah pukulan tanpa ampun. Li Haonan merasakan sakit yang hebat di perutnya bahkan tanpa melihat bagaimana serangan itu datang. Dia terlempar jauh. Jangan memprovokasi saya, atau tidak akan ada yang bersenang-senang, ancam Yu Xiang dengan nada arogan. Berani sekali. Semuanya, serang bersama. Usir dia. Tang Longfei meraung sambil mengayunkan tangannya. Mengaum. Mengaum. 2 naga emas meraung saat terbang menuju Yu Xiang. Yang lain tidak menunggu, dan mereka menyerang bersama-sama. Mereka tidak berani menahan diri. Lagi pula, Yu Xiang adalah sosok luar biasa di antara 5 murid terkuat.
Tidak ada yang berani meremehkannya, atau semuanya akan berakhir buruk. Rentetan serangan menghujani Yu Xiang. Sebuah seringai terbentuk di wajahnya saat dia berkata, Xiang Shaoyun telah mengalahkan 100 lawan sendirian di Villa Feng Xiaoxia. Hari ini, aku akan menunjukkan kekuatan putra suci ini. Seekor naga berapi-api melesat keluar dari tubuhnya saat dia melayangkan pukulan ke segala arah dengan sepasang tinju berapi. Pukulan-pukulan itu langsung menembus serangan yang datang, membuat anggota Overlord Legion terpental satu demi satu. Karena Tang Longfei berada di garis depan pasukan penyerang, dia mengalami nasib paling buruk. Dia mungkin kuat, tetapi Yu Xiang berada di level yang sama sekali berbeda. Dadanya remuk, dan dia terlempar keluar villa. Dia tampak sangat menderita, luka-lukanya sangat parah. Yang lain pun tak mampu menandinginya. Tak lama kemudian, orang-orang tergeletak di tanah, rintihan kesakitan menggema di udara. Legion Overlord. Tidak ada yang istimewa, kata Yu Xiang dengan nada meremehkan. Tepat ketika dia hendak menuju ruang kultivasi Xiang Shaoyun, suara Ouyang Chuanqi terdengar, Yu Xiang, karena kau meremehkan Legion Penguasa, mari kita bertarung. Dia masuk dari luar. Saat melihat orang-orang yang bertebaran di mana-mana, amarah membuncah dalam dirinya. Dia selalu fokus pada kultivasi dan tidak pernah terlibat dalam konflik internal akademi. Tetapi karena dia adalah wakil komandan Legion Overlord, dia tentu saja harus berdiri di pihak mereka. Yu Xiang mengangkat alisnya. Niat bertarungnya melonjak saat dia berkata, baiklah. Aku selalu ingin berduel denganmu. Kita berdua menguasai kekuatan api, dan kita dikenal sebagai dua matahari yang menyala-nyala. Hari ini, mari kita tentukan siapa di antara kita yang lebih unggul. Baiklah, terserah Anda. Kita akan bertarung di arena, kata Ouyang Chuanqi, tanpa menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Aku di sini untuk Xiang Shaoyun hari ini, kata Yu Xiang, jelas tidak ingin pergi. Bukan karena dia takut pada Ouyang Chuanqi, tetapi dia belum menyelesaikan apa yang harus dia lakukan di sini. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, tidak ada gunanya mencarinya, jawab Ouyang Chuanqi, tanggapannya membuat Yu Xiang mengerutkan kening. Yu Xiang dapat mendengar makna tersirat bahwa Xiang Shaoyun tidak lebih lemah dari Ouyang Chuanqi. Apakah ini alasan mengapa kau bersedia tetap di sini sebagai wakil komandan? Tanya Yu Xiang. Ya, Ouyang Chuanqi mengakui dengan jujur. Jawaban itu mengejutkan Yu Xiang. Kekuatannya mungkin mirip dengan Ouyang Chuanqi, dan jika Ouyang Chuanqi sendiri mengakui dirinya lebih rendah dari Xiang Shaoyun, jelaslah betapa kuatnya Xiang Shaoyun. Perlu diketahui bahwa tingkat kultivasi Xiang Shaoyun beberapa tingkat lebih rendah daripada mereka. Apapun yang terjadi, aku harus membalas dendam atas perlakuan buruk yang dia berikan kepada adikku, kata Yu Xiang dengan keras kepala, tidak mau menyerah. Awalnya, ia merasa bahwa mencari Xiang Shaoyun seperti ini adalah tindakan intimidasi, tetapi setelah mendengar dari Ouyang Chuanqi betapa kuatnya Xiang Shaoyun, ia semakin ingin merasakan sendiri kekuatan itu. Tepat ketika Ouyang Chuanqi hendak menyerang, sebuah suara gaib terdengar, pertempuran pribadi tidak diperbolehkan sebelum dibukanya medan perang. Mereka yang kedapatan melanggar aturan akan diusir. Suara itu terdengar di seluruh akademi, mengejutkan para murid. Mereka bisa merasakan betapa tegasnya akademi dalam hal ini. Mereka yang tertangkap melanggar aturan pasti akan menderita. Meskipun Yu Xiang adalah salah satu murid terkuat, dia tetap tidak berani mengabaikan peringatan seorang tetua. Dia hanya bisa berkata dengan enggan, di medan perang, aku akan menunjukkan kekuatanku. Aku akan menantikannya, kata Ouyang Chuanqi. Begitu saja, Yu Xiang berjalan angkuh meninggalkan Villa Naga 1. Kabar tentang penyusupannya sendirian ke Villa Naga 1 menyebar, dan tidak ada yang berani memprovokasi murid setingkat itu lagi. Setelah Yu Xiang pergi, Lady Sura bergegas keluar untuk merawat anggota yang terluka. Untungnya, Yu Xiang telah menahan diri dengan tepat, dan tidak ada yang terluka parah. Beberapa hari istirahat sudah cukup, dan mereka masih bisa berpartisipasi di medan perang. Orang yang paling parah lukanya adalah Tang Longfei, tetapi ia memiliki air mata air tingkat kaisar yang diberikan oleh Xiang Shaoyun, jadi tidak akan sulit baginya untuk pulih. Baru kemudian Ouyang Chuanqi mendapat kesempatan untuk menanyakan tentang Xiang Shaoyun. Lady Sura tidak banyak bercerita kepada mereka, hanya mengatakan bahwa itu adalah urusan pribadinya. Dia mengisyaratkan bahwa kembalinya dia bersama Tuo Bawaner adalah alasannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu, dan mereka hanya bisa berharap dia bisa pulih sendiri. Ouyang Chuanqi berkata, orang luar seperti kita tidak akan bisa membantu dalam hal seperti ini. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun, masalah emosi seperti ini tidak akan mampu menghentikan seorang tiran sejati. Bab 830. Desas-desus tentang ledakan emosi Xiang Shaoyun telah menyebar luas di akademi, dan banyak murid yang menebak-nebak alasannya. Mengapa Xiang Shaoyun tiba-tiba kehilangan kendali?
Kurasa itu pertama kalinya dia kehilangan kendali separah itu. Ya, aku juga melihat Yu Xiang menyerbu Villa Naga satu belakangan. Dia melukai lebih dari selusin anggota Legion Overlord, dan jika bukan karena kemunculan Ouyang Chuanqi tepat waktu, Villa Naga satu pasti sudah rata dengan tanah. Apakah itu berarti harem Xiang Shaoyun sedang dalam masalah? Gadis suci baru itu dan gadis suci klan Yu adalah jenius yang hebat. Xiang Shaoyun mungkin mengesankan, tetapi tetap tidak realistis baginya untuk mencoba memiliki keduanya. Sepertinya dia menderita akibat kesalahannya sendiri. Kurasa masalahnya tidak sesederhana itu. Selain gadis suci klan Yu, ada juga Han Chen Fei, Huang Xiaoyue, dan beberapa orang lainnya di sana. Jangan bilang Xiang Shaoyun punya begitu banyak hutang cinta. Bagaimana ini adil? Keesokan harinya, Tuo Bawaner tiba di Villa Naga satu lagi. Kali ini, dia datang bersama Qiu Yue dan Qiu Sui. Ia ingin bertemu Xiang Shaoyun dan mengobrol santai dengannya. Namun, Lady Sura menghentikannya dan memberitahunya bahwa Xiang Shaoyun sedang mengasingkan diri dan tidak akan menerima tamu. Nyonya Sura tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tuo Bawaner. Jika bukan karena dia, Xiang Shaoyun tidak akan mengalami gangguan mental. Apakah menantu yang saleh itu benar-benar mengasingkan diri? Atau dia hanya tidak ingin bertemu denganku, tanya Tuo Bawaner dengan cemas. Dia banyak berpikir sehari sebelumnya, mengingat kembali masa-masa bersama Xiang Shaoyun. Mereka berdua selalu jujur satu sama lain, dan itulah mengapa dia memiliki kesan positif terhadapnya. Namun, mereka belum cukup lama saling mengenal, dan mereka belum saling memahami dengan baik. Karena itu, di bawah provokasi Yukaidi, dia menjadi marah dan mulai tidak mempercayai Xiang Shaoyun. Setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa dia perlu berbicara baik-baik dengan Xiang Shaoyun. Setidaknya, dia berharap dapat menghilangkan permusuhan. Namun, dia bahkan tidak sempat bertemu Xiang Shaoyun, yang membuatnya kecewa. Sang penguasa sedang mengasingkan diri, dan dia menolak semua tamu sejak kau pergi, kata Lady Sura dingin. Dia menyiratkan bahwa Xiang Shaoyun mengurung diri karena Tuo Bawaner, dan dia memberitahu Tuo Bawaner bahwa tidak ada wanita lain yang berhasil bertemu dengannya. Dengan caranya sendiri, dia memberitahu Tuo Bawaner bahwa dia telah salah menyalahkan Xiang Shaoyun sehari sebelumnya. Tuo Bawaner adalah wanita yang cerdas. Dia memahami makna tersiratnya. Hatinya terasa sakit seolah-olah telah dipukul dengan keras. Aku akan menunggu di sini sampai menantu suci itu meninggalkan pengasingannya, kata Tuo Bawaner dengan tegas. Dia berencana untuk tetap di sana sampai dia bertemu dengannya. Lagi pula, Xiang Shaoyun masih perlu memasuki medan pertempuran. Dia tidak akan bersembunyi lama. Nyonya Sura ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Wanita ini sudah menjadi istri Xiang Shaoyun. Ia harus menunjukkan setidaknya sedikit rasa hormat kepada wanita ini. Siapa yang tahu bagaimana masa depan akan berjalan? Sebelum Tuo Bawaner bertemu Xiang Shaoyun, ia malah bertemu Yukaidi. Ia memiliki kesan buruk terhadap Yukaidi, sehingga ia langsung mengabaikannya. Namun, Yukaidi datang ke sini untuk Tuo Bawaner. Dia berkata, mari kita bicara. Tuo Bawaner mengabaikannya sambil berpikir, apa yang perlu dibicarakan. Situasinya sudah berkembang sampai sejauh ini. Jika kau ingin bersama Shaoyun, kau pasti ingin bicara seperti ini, kata Yukaidi sebelum berbalik dan pergi. Setelah sedikit ragu, Tuo Bawaner mengikuti. Keduanya tiba di tempat yang sepi. Seolah-olah dua peri bertemu satu sama lain. Keduanya sangat cantik, membuat dunia di sekitar mereka kehilangan kilaunya. Dengan keduanya berdiri berdampingan, siapapun akan kesulitan memutuskan siapa yang lebih cantik. Yukaidi lebih muda, dan tingkat kultivasinya lebih rendah. Namun, ia tidak kalah dalam hal temperamen. Dari segi penampilan dan postur tubuh, masing-masing menonjol dengan caranya sendiri. Tuo Bawaner bagaikan mawar yang sangat cantik dan agresif, sementara Yukaidi bagaikan peoni yang mulia dan elegan. Katakan saja. Apa yang kau inginkan, kata Tuo Bawaner. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku dan dia sudah menjadi pasangan di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, itu tidak akan berubah. Tidak ada yang bisa memisahkan kami, kata Yukaidi dengan tegas. Jika memang begitu, mengapa kau sampai menggunakan tipu daya kemarin? Apakah kau kehilangan kepercayaan diri? Tanya Tuo Bawaner dengan senyum datar. Yukaidi tidak marah. Jejak penyesalan muncul di wajahnya saat dia berkata, ya, aku bertindak berlebihan kemarin. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang yang bisa mengancam posisiku, tetapi aku sedikit iri ketika melihatmu, itulah sebabnya aku melakukan semua itu. Sekarang, Shaoyun marah karena akulah pelakunya. Meskipun dia agak playboy, dia bukanlah pria yang tidak bertanggung jawab.
Apa gunanya menceritakan semua ini sekarang? Kau sudah merusak hubunganku dengan menantu yang suci, kata tua Bawaner dengan nada mengejek. Aku akan memohon maaf kepadanya. Apapun tipu daya yang kau miliki, aku akan menghadapinya. Tua Bawaner telah memutuskan untuk bersaing dengan Yukaidi. Lagi pula, dia sudah bertunangan dengan Xiang Shaoyun. Lalu bagaimana jika Yukaidi adalah kekasihnya dari kehidupan sebelumnya? Mungkin saja itu bukan kasusnya di kehidupan ini. Itulah mengapa aku mengajakmu kencan, kata Yukaidi. Kita berdua menyukainya, dan dia tidak ingin menyakiti siapapun di antara kita. Kita biarkan dia memilih. Dia pasti akan berada dalam suasana hati yang buruk untuk beberapa waktu, dan kita tidak boleh mengganggunya. Setelah dia meninggalkan medan perang, aku yakin dia akan dapat memberi kita jawaban. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya benar, tapi siapa tahu kau akan melakukan tipu daya di belakangku, kata tua Bawaner. Percaya atau tidak, bahkan jika kau bertemu dengannya besok atau lusa, kau tidak akan bisa memulai percakapan dengannya. Kita hanya akan punya kesempatan setelah amarahnya mereda, kata Yukaidi. Aku tahu kau adalah seorang gadis suci dari gurun keputusasaan. Tidak mudah bagimu untuk pergi. Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berkeliling wilayah kekuasaan? Mungkin semua orang akan berpikir berbeda saat kau kembali dari perjalananmu. Tua Bawaner mengangkat alisnya, tampak terkejut karena Yukaidi mengetahui tentang dirinya begitu cepat. Jadi, kau orang dari klan Yu itu, tanya tua Bawaner. Benar. Kau adalah gadis suci dari Balai Suci, sedangkan aku adalah gadis suci dari klan Yu. Kita memiliki status yang sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Kita bisa bersaing secara adil, kata Yukaidi. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali saja. Aku akan menganggap ini sebagai ujian untuk hubunganku dengan menantu yang suci. Jika kita tidak bisa melewati ujian ini, aku tidak akan berkata apa-apa, kata tua Bawaner. Dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Melihat tua Bawaner yang pergi, Yukaidi memiliki tatapan rumit di matanya saat dia berpikir, akhir dari semua ini telah ditakdirkan. Tak seorang pun dapat mengubahnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.